Ya, Iya. pemirsa, pelaku pasar hingga saat ini masih menantikan dari keputusan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan berakhir pada hari ini, di mana indeks harga saham gabungan pada penutupan Senin kemarin tercatat kembali mengalami pelemahan, minus sekitar 0,55% di level 6.052. Bank Indonesia hingga kini masih mempertahankan kebijakan suku bunga acuan 7 days reverse repo rate dalam level terendah dalam sejarah. Dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Maret 2021 lalu, suku bunga acuan tetap dipertahankan pada level 3,5%. Bank Indonesia sudah mempertahankan suku bunga dalam 2 bulan terakhir, Februari dan Maret 2021, di mana keputusan untuk menurunkan suku bunga acuan di level 3,5% dilakukan pada 18 Februari 2021. Sejumlah kalangan pun memprediksi Bank Indonesia masih akan mempertahankan level suku bunga acuan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung sejak Senin kemarin hingga hari ini sebagai upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter. Sementara itu pelaku pasar nampaknya juga menantikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia apakah akan mempertahankan suku bunga acuan atau tidak. Hal ini tercermin pada pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang fluktuatif dan cenderung melemah pada perdagangan Senin kemarin. Padahal di sisi lain, sejumlah data-data ekonomi dari Amerika Serikat maupun China tumbuh positif dan seharusnya bisa menjadi booster bagi pembalikan arah IHSG. IHSG ditutup turun 0,55% di level 6.052,54. Investor asing juga tercatat masih asik jualan di pasar reguler sebesar 192,73 miliar rupiah. Adapun dalam sepekan terakhir, indeks masih dalam tren penguatan. Lantas apakah hasil keputusan rapat Bank Indonesia bisa menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG hari ini? Simak pembahasannya sesaat lagi. Sebentar ya, Mbak. Iya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Osyana Evalitas, orang ekonomis dari Panin Sekuritas. Informasi yang disampaikan tadi, begitu menurut Anda, apakah juga nanti Bank Indonesia akan tetap mempertahankan dari suku bunga acuan 7 days reverse repo rate begitu, atau ada celah untuk diturunkan sebenarnya? Ya, sebenarnya sih kalau dari pertumbuhan memang kalau butuhnya diturunkan, tapi sebenarnya arahnya nggak itu lagi sih, karena yang Oke. pertama tugas Bank Sentral adalah menjaga nilai tukar rupiah. Betul. Nanti dukungan Bank Indonesia dalam mengakomodasi pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat pasti nanti akan dari sisi pembayaran dan juga kalau kita lihat nanti arahnya pasti adalah menjaga dari supply US dollar gitu untuk dari sisi pertumbuhannya. Karena yang pertama tadi adalah menjaga kestabilan nilai tukar dan kalau kita lihat kalau menurunkan suku bunga di tengah masih berlanjutnya depresiasi nilai tukar sih itu ini ya dirasa kurang tepat gitu kan. Nah jadi nanti kemungkinan pasti tools-nya arahnya adalah menjaga nilai tukar dan juga menjaga kestabilan supply falas di domestik. Itu sih nanti. Memang dari sisi likuiditas kenapa begitu rupiah dalam beberapa hari terakhir mengalami tekanan ya terhadap dolar Amerika? Lebih kepada faktor global atau memang kebutuhan di dalam negeri juga yang meningkat? Iya, itu tadi Pak, karena kebutuhan di dalam negeri juga yang meningkat. Karena kalau kita lihat dari rilis data cadangan devisa kemarin, BI sendiri sudah men-state kalau misalnya ada utang jatuh tempo yang ada utang jatuh tempo di sekitar di bulan April ini. Dan kalau kita lihat juga memang dari musim pembayaran dividen juga. Jadi nanti itu kemungkinan akan tercermin juga nanti di neraca pembayaran kuartal 1 yaitu di bulan depan juga rilisnya. Kita bisa lihat gimana nanti kebutuhan dari sisi dividen ini mempengaruhi dari supply valuta asing gitu, kebutuhannya yang tinggi. Dan juga kalau kita lihat tadi persepsi investor terkait di NDF di global sendiri, kalau kita lihat memang ya tadi seperti disampaikan kalau kita akan kemungkinan masih akan terkontraksi di kuartal 1 gitu. Jadi itu yang membuat persepsi investor di domestiknya juga cenderung masih cukup agak lemah ya. Karena outflow investor asing juga di pasar global juga masih berlanjut gitu. Walaupun emang udah nggak sekencang seperti di bulan Februari kemarin. Ya, di Indonesia pun sama ya, pasar saham kita dalam beberapa hari terakhir juga masih terus terkena outflow begitu ya, aksi jual dari investor asing. Tapi bagaimana dengan data-data yang kalau kita coba sandingkan ini Mbak Osyana, kita tahu ada surplus neraca perdagangan, laju inflasi yang memang turun dalam 3 bulan berturut-turut begitu, kemudian ada lagi rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mungkin diprediksi akan tetap ditahan begitu di 35% yang menjadi level terendah di Indonesia begitu yang pernah ada. Bagaimana data-data ataupun kombinasi data makroekonomi tadi terhadap market kita?
Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat sentimen katalis positif dari makro ke ISG sih masih minim ya, karena sebenarnya yang dinantikan oleh pasar adalah sebenarnya kapan nih aktivitas bisa berjalan normal dan juga kapan inflasi. Ini setelah nanti ya, setelah di adjust dari base effect, itu bisa kembali ke normal. Karena gini Pak, konsep dari base effect sendiri adalah nanti tercermin di rilis GDP kuartal 2 gitu. Karena kalau kuartal 1 ini base effect-nya memang udah tercermin tapi kita masih tetap negatif. Jadi base effect tuh pembagi di terhadap sebelumnya gitu. Kan kalau di tahun-tahun sebelumnya kan kita nggak normal ya, maksudnya terkontraksi sangat rendah gitu. Jadi kalau seolah-olah dirilis data terbaru nanti kita tumbuhnya cukup tinggi, itu kan memang karena salah satu ada faktor base effect. Nah itu sih kalau untuk dari sisi GDP dan juga inflasi. Makanya nanti kita bisa ngelihat sebenarnya aktivitas itu sudah mulai berjalan normal dan juga aktivitasnya tercermin meningkat itu nanti adalah di second half di tahun ini gitu. Karena kalau di tahun first half ini kan aktivitas masih dibatasi. Jadi seolah-olah kalau nanti rilisnya juga positif, itu kemungkinan masih karena dari faktor base effect. Nah, tapi setelah kalau kita lihat data makro yang lebih baik lagi, sebenarnya itu adalah dari surplus neraca perdagangan dan juga kinerja ekspor dan impor gitu. Kalau kita bandingkan secara nilai, jadi itu nggak ada faktor base effect ya, walaupun memang secara year on year tuh tumbuhnya cukup tinggi ya, itu kita bisa tumbuh di 18 hingga 20% gitu kalau kita lihat baik untuk ekspor dan juga untuk impor. Tapi PMI manufaktur kita juga naik loh di level 53 sekarang, bahkan di atas level-level kondisi pada saat sebelum pandemi COVID-19 misalnya. Iya betul, itu memang tertinggi sejak survei 2011 ya. Dan kalau kita lihat memang itu tadi arahnya kalau kita kaitkan dengan kinerja ekspor dan impor. Karena gini Pak, kan ekspor kita 80% itu dari industri pengolahan. Nah, sedangkan impor kita itu untuk bahan baku dan barang modal sendiri, dan itu bahan baku industri itu mencakup sekitar 70% dari total impor. Nah, itu indikasinya terhadap pemulihan aktivitas konsumsi dan juga manufaktur industri gitu, aktivitas ekonomi. Itu ngetresnya yang paling mudah. Dan kalau kita lihat tadi kan terkait dengan PMI yang 53 itu sebenarnya kabar baik banget gitu. Nah, ternyata di sisi ekspornya sendiri dan impor memang kita tumbuh nih. Kalau kita bandingkan di sepanjang kuartal 1 Januari-Maret 2021 dibandingkan dengan 2020 itu tumbuh sekitar 18% secara year on year. Gitu. Jadi itu udah tercermin sebenarnya kalau dari pemulihan ekonomi gitu. Makanya kalau kita lihat sih sebenarnya Bank Sentral nggak terlalu perlu lagi untuk mendorong sisi pertumbuhan karena di domestik udah catch up untuk pemulihan ekonomi global tadi ekspor dan impornya juga ternyata seiring PPKM belanja nasional tumbuh dan juga kalau kita lihat impor kita juga aktif gitu. Fokus banyak juga bagaimana dengan fluktuasi dari nilai tukar rupiah saja begitu nextnya mungkin ya. Iya betul. Baik, kita akan jeda dulu sebentar Mbak Osyana, kita akan cermati ada beberapa saham BUMN karya nih kemarin mengalami lonjakan yang cukup luar biasa. Apakah memang ada kebijakan bahwa mereka juga bisa masuk ke dalam lembaga pengelola investasi Indonesia atau seperti apa, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini.